Bagi orang-orang yang stres, ekonominya susah, terus bisa membuang-buang kotoran di badannya katanya, itu datanya ke sana. Kita intip dulu. Berduaan. Duaan tuh. Wah, Mantra dia apa sih? kayak lagi ini apa namanya tuh. Tuh. Tuh kan. Tapi kayak orang-orang kayak zaman dulu deh. Dia jog-jog saja apa mungkin dia lagi konsentrasi. Kayaknya nggak enak nih. Makanya dia lagi ritual ini untuk membersihkan ini mungkin. Tapi kita terlanjur di sini. Penasaran. Mbah? Mbah? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam suasana yang sangat menyenangkan, sangat berbahagia. Mudah-mudahan kalian juga saat ini sedang bahagia, selalu tersenyum lepas, dan kehidupannya semakin berkembang. Dan mari kita awali perjalanan tadabbur alam ini. Perjalanan tadabbur diri melalui alam dan dikir jalan, mudah-mudahan nanti bisa menemukan hikmah pelajaran yang ada dari apa-apa yang kita alami. Jadi begini, lihatlah tuh pegunungan sana. Di pegunungan itu adalah hutan. Hutan yang jarang dijamah oleh manusia. Akan tetapi di tengah-tengahnya, di tengah-tengah hutan itu katanya itu ada sebuah rumah mewah ya, yang digunakan untuk ritual-ritual khusus. Dan saya penasaran, sebenarnya ritual apa di sana dan apakah yang akan kita alami dan manfaatnya apa. Tonton sampai selesai biar memahami. Yuk. Di hutan lagi nih. Gak apa-apa ya. Kita berjalan-jalan di hutan, di alas sama hutan ya. Di gua, tapi selalu kita mempelajari yang samar-samar. Yuk, pelan dulu. Tapi nggak ada jejak-jejaknya yang jelas, ini berarti masih terbengkalai ini. Maksudnya nggak ada orang yang kesini. Nah, tadi saya dulu sungainya. Oh baik, ini mungkin nih. Nah, ini tanda-tandanya ya teman ya. Kita harus mengikuti apa namanya itu, sungai. Katanya sih lewat sini bisa, mungkin tuh jalan juga tuh. Iya, pada lewat mana nih? Takutnya itulah banyak ular, sini aja yuk. Tadi oleh siapa yang nuduhin kita untuk ngikuti aliran sungai ini. Ngapain sih Kang? Alah udah jalan aja yuk. Gini. Jadi di tengah-tengah hutan sana, apa namanya itu, ada seorang yang pinter. Orang pinter itu orang yang sering didatangi oleh orang untuk tujuan tertentu nih ya. Jadi bagi orang-orang yang stres, ekonominya susah,
terus bisa membuang-buang kotoran di badannya katanya. Itu datanya ke sana. Tapi kenapa juga nggak di desa? Kenapa di hutan seperti ini? Kan misterius sekali, zaman udah modern aja gini. Ya iya. Udah sambil berjalan yuk. Kita di sini untuk menjelajah dari berbagai penjuru. Ini kayak ular ini. Nih. Ular. Ya ini nih. Kayak kepala ular maksudnya nih. Dongul ini ya. Ya iya nih kan. Mirip kepala ular yang batu. Ular bisa batuk. Ya itu kayak ular batu. Alah deh, terus lihat aja yuk. Tenang aja. Ini kok sampai seperti ini nih. Rungkut sekali. Apa kita berani ke sana? Ini bahasa alam. Kita terpeleset di sini. Kita hari ini mau mengalami apa nih? Menyusuri Blumbang ini, aduh. Nggak apa-apa. Karena kan kita direkomendasikan orang ke sini. Ya harus mau nggak mau kita harus bisa. Yuk, jalani aja. Ya iya. Wong berakhir di ruangan ber-AC kok disuruh ke sinian, aduh. Gak apa-apa lah ya. Kebetulan ini sungai ini sedang surut ini ya. Coba kalau pas lagi hujan anginnya gede, nggak ada. Ya iya nggak ada akses lagi. Ya, tapi ini keren nih. Bebatuan ini nih. Shh. Tapi itu orang tuh. Itu tadi dulu. Kita intip dulu. Kayak pakaian dukun tuh. Kayak pakaian dukun ya tadi dulu. Berduaan. Duaan tuh. Wah. Mantra dia apa ini? Kayak lagi. Ini apa namanya tuh. Sedang ngapain lah tuh. Mungkin dia guru sedang dididik tuh gurunya tuh. Ya kan? Apalagi turunin ilmu gitu. Aneh zaman sekarang masih ada kayak ginian. Bener berarti nih. Hati-hati. Nanti takutnya nyasar ke kita. Nyasar ke pelurunya lo itu. Peluru kan dukun santet mungkin. Takutnya kita kesasar, awas. Dukun sakti ini ya. Ya mungkin seperti itu, awas. Takutnya ilmunya menyebar ke sini. Tuh. Dia nggak lihat kita kan. Tenang dulu. Merinding saya. Awas. Semburan maut itu ya. Ya mungkin seperti itu, tapi jangan apa? Ada jurusnya ini ya. Tapi kayak dia lihat kita deh. Lihat kita. Coba dia. Ada. Tuh kan. Berusak ini dia. Dia kemenungsan. Kementusan itu ketahuan kita jadi kabur tuh. Udah gitu aja yuk. Ikuti saja. Ntar dulu. Tenang aja, nggak usah dikejar. Kita ikuti saja, pasti ketemu titiknya. Iya. Yuk. Hah? Cepet banget. Berarti markahnya di sana mungkin nih. Ada markahnya di tengah-tengah sana. Ntar dulu. Tapi tadi di sini ngapain pada? Apakah mungkin ini di sini lagi dimandi? Mungkin seperti itu nih. Kenapa lagi dimandikan di sini? Mandi di Blumbang ini ya. Ya iya. Tenang. Ini banyak kembang-kembangnya nih. Yang bekas ini ritual nih. Kembang putih mungkin ya. Gak apa-apa, yuk. Maksudnya kita bukan untuk mengganggu, tapi kita pengen tahu. Ayo kita nanti berperan menjadi pasien saja, gimana? Emang cocok ini ya? Ya, kita itu ikuti saja dulu. Oh iya, pura-pura dulu ini ya? Ya pura-pura dulu, yuk. Namanya juga texting ini ya? Ya, iya, yuk sana yuk. Aduh, ini jalannya kayak gini bisa nggak? Aduh. Nih, rungkut banget lagi. Nih, wah, apa sih beneran orang bukan? Masa orang di tempat kayak ginian nih? Bayangin saja nih.
Rumput banget kayak di mana gitu. Kayak di hutan ya. Ya iya. Lah nekat aja, Cuk. Eh, Ada suaranya. eh, Aduh. Suaranya mengerikan. coba bayangin aja nih. Kalau seandainya tadi orang tuh, ini ranting-rantingnya masih utuh nih, maksudnya nggak ada yang ini. Harusnya ketutup ini ya. Harusnya iya, apa minimal berantakan di sini lah. Aduh, gimana bisa ke sana nggak? Mungkin ya. Aduh, nah dulu kita optimis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, iya, banyak duri-durinya lagi nih. Waduh, Banyak duri dalam gading ini ya. ya iya. Astagfirullah. Ada, kok bisa ada orang di sini? Siapa yang nyuruh ini ya? Aduh, 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 aduh. Assalamualaikum. Banyak lintahnya. Ada orang di sini. Wah, Kalau si Yono kesini tuh tak kesini ya. ya iya. Dia belum lahir ini ya. Coba nih mana ada ini enggak? Ada kes yang muda enggak? Masa kayak di tempat kayak ginian kita? Nih, ini udah terlanjur di sini. Apakah kita mau mundur maju? Nih ya, kita terlanjur seperti ini. Sudah di sini. Ya mau nggak mau kita harus maju aja, ya. Nah, yuk, sini. Maju terus. Ya, aduh. Hati-hati nih, apa perangkatnya coba apa kecantel-cantel nih. Ya, oke. Durinya gatel ini ya. Ya gatal. Dampak minggu dan Oh. Wah, nggak ada ciri-cirinya orang. Apakah kita tersesat di sini gitu? Sebentar dulu. Itu kayak kuburan itu tuh. kuburan. Iya itu. Oh iya. Apakah mungkin itu kuburan? Wah, kita sudah terlanjur ke sini. Ya. Itu. Tuh. Tuh. Tuh kan. Tapi kayak orang-orang kayak zaman dulu deh. Iya. Ya kan kayak maksudnya dukun zaman dulu. Nah dulu. Dia nggak lihat kita gitu. Iya. Rekom. Oh, tenang dulu. Ilmu apa tadi ya? Jangan keras-keras. Ilmunya keluar tadi ya. Oh, dia berarti lihat kita, cuman pura-pura nggak tahu nih. Udah saya yuk. Kerja. Bah, punten. Bah. Assalamualaikum. Bah. Punten. Dia jog-jog saja, apa mungkin dia lagi konsentrasi. Kayaknya nggak enak nih. Makanya dia lagi ritual ini untuk membersihkan ini mungkin. Tapi kita terlanjur di sini. Penasaran. Bah. Lagi ngapain sih? Iya. Menurut kamu ritual apa tuh? Ritual apaan? Astagfirullah. Hah? Coba ini. Astagfirullahaladzim. Maksud mana ini ya? Bah. Oh. Aneh. Apakah dia tadi yang di kuburan tadi? Gak bisa ini ya. Kita jalan langsung itu dulu, entar dulu. Kayaknya ke sini nih orangnya nih. Ada lubangnya gitu. Punten. Assalamualaikum. Duri nih. Kayak masuk sini gitu. Saya rasa nggak mungkin deh. Nggak ada ciri-cirinya. Ntar dulu. Saya harus bisa ketemu nih orang. Ya. Ular apa ini ya? Gabang bayi. Ular apa ini? Dia ke sana tuh. Sana ya. Tuh. Kelihatan kuning-kuningnya kelihatan. Tuh. Itu ada suara apa itu? Tuh.
Ih, coba sini. Ada rumah nih. Tuh, ada rumah di sini. Ini rumah orang atau bukan? Kok serem banget kayak gini? Jangan ini rumah setan nih. Jangan rumah setan. Rumah setan. Ya iya mungkin. Tuh. Ya ampun. Coba sini, dekat aja yuk. Tapi dua suaranya di sini tadi. Tuh. Rumahnya gede juga nih. Iya. Sampai ke sana nih. Baik. Kita cek dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah yang ada di sini, kami berdua mohon izin untuk memasuki rumah ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Bener nih, rumah gede banget nih. Iya. Tapi tadi orangnya ke sini loh. Masuk ke sini. Rumah yang atapnya menggunakan daun nih, ya. Jadi atapnya udah hilang, mungkin tertutup oleh ini nih, daun ini nih, rumput sehingga menjadi atap. Yuk, kita cari tahu yuk. Masuk dulu. Assalamualaikum. Ada orang di sini? Wah, ruangannya seperti ini nih. Iya. Dibayangin saja nih. Itu apa atapnya menggunakan ini nih, apa namanya? Atap alami nih, ya kan? Keren banget nih. Wah. Ada orang. Ini. Astagfirullah. Ini. Pada ngapain? Bah? Punten. Assalamualaikum. Loh. Jangan-jangan tiap ruangan ada orangnya. Iya. Bah? Maaf. Kok bau dupa? Lupa. Assalamualaikum. Maaf, Bah. Astagfirullah. Gini, ternyata bukan hanya di goa, di sini pun ada. Tadi dulu, saya tahu dulu maksudnya untuk tadi dulu. Bah. Alhamdulillah, Mbah. Ngapunten. Mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Ini saya Tarto dari Cilacap. Iya. Maaf, bapak-bapak lagi pada ngapain di sini? Bukan, maaf, bukan hanya mengganggu, tapi saya penasaran dengan tadi saya melihat jenengan di sini, jadi saya kepengen bertemu gitu maksudnya. Mbah Supar. Mbah Supar. Nah, ini siapa itu temennya? Mbah? Mbah Tubin. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu di sini. Jadi kami itu maksudnya memang sengaja untuk memasuki hutan ini yang maksudnya bukan untuk apa-apa sih, tapi kan kami bawa kamera ini maksudnya mohon maaf ini mengambil gambar jenengan. Tujuan kami itu lagi dalam perjalanan tadabur alam. Kebetulan bertemu jenengan di sini. Iya. Kita bolehlah sedikit untuk berbagi pengalaman. Barangkali saya pun bisa mendapatkan pengalaman dari jenengan dan sebaliknya gitu maksudnya. Iya. Kan katanya gini. Di sini ada orang pinter, maaf nih, di ruangan mana, Mbah? Di sebelah sini gitu ada orangnya. Iya, namanya siapa? Mbah Madwardi. Berarti orangnya di sebelah sana. Oh, lagi pergi. Jam segini perginya kemana? Berarti ya kalau jam segini pergi, pulangnya sore.
Oh, berarti ada gurunya lagi. Iya ya. Ada gurunya lagi. Bapak sudah berapa hari di sini? Maaf. Eh, sudah 40 hari 2 kali. Oh, mau 40 hari 2 kali. Pertama udah 40 hari. Terus ini baru yang keduanya berapa? 15 hari. Berarti sudah 40 tambah 15. Tuh. Berarti 55. Main ya. 25 hari. Ini saat temannya sama. Oh, sama. Loh, loh, loh. Maaf dulu nih, kira-kira jelasnya tujuannya apain sih? Terus ada yang kasih tahu di sini gurunya untuk bertapa di sini gitu. Oh, terus iya, heeh. Maksudnya di sini lagi membuang eh, kotoran kodam setan yang di badan gitu. Bukan untuk pesugihan, bukan. Heeh. Nih ya teman-teman ya. Katanya ini eh, untuk cara rezekinya mudah harus dibuang dulu, sialnya dibuang, setannya, kodamnya katanya di badan katanya banyak, harus dibuang dulu. Nah, ini ceritanya itu di mana-mana membuat sial. Eh, rezekinya selalu susah, kerja di mana-mana nggak betah, rezekinya susah, sehingga datang ke sini bertemu si Mbah yang sekarang nggak ada di sini orangnya, katanya untuk seperti itu. Terus gini, maaf, selama ini sudah mendapatkan apa nih, petunjuk atau apa di sini? Belum. Oh, baik, baik. Eh, Gini ya, maksudnya ini untuk meluruskan saja. Saya bukannya ikut campur urusan jenengan, tapi kan setidaknya sudah beberapa hari di sini sudah memahami sebuah makna yang disampaikan pada panjenengan. Petunjuk buatmu gitu. Maaf maksudnya ya. Kita sedulur lah saling ini, mudah-mudahan bisa. Kalau enggak dipakai nggak apa-apa. Kan di tapa itu kan nata pikiran. Tidak harus di sini pun bisa ya. Yang kedua tadi tentang katanya membuang energi negatif seperti setan dalam di badan gitu katanya kan di sini. Terus belum bisa mendapatkan manfaat apa-apa ya. Iya. Berarti gurunya nggak menjabarkan. Nggak baik. Ya. Jadi gini, mungkin karena pikiran negatif yang ada dalam dirimu itu ya, masih terprogram, maksudnya dari kecil sampai sekarang sehingga hidupnya apes terus karena permintaanmu sendiri. Meskipun melakukan ritual apa saja, tetapi ketika pola pikirnya masih sama, ya nasibnya pun sama, tidak akan pernah mendapatkan titik temu ya. Jadi harus berubah, kita sendiri yang harus hijrah. Hijrah bukan seperti ini maksudnya, ini kan hanya sebuah siloka. Hijrah di dalam ini, hijrah pola pikirnya. Hijrah pola pikirnya. Yang kedua itu harus menghilangkan sifat membenci, membenci kepada siapapun. Dendam, luka batin, trauma, ketakutan, yang selalu minder. Nah itu maksudnya. Nah itu maksudnya ya. Sama saudara yang akur, sama tetangga akur, dibikin adem ayem, jangan selalu menyimpan kebencian. Itulah yang membuat rezekimu susah ya. Jadi penghambat rezekimu sendiri. Jadi marilah kita memprogram diri kita untuk selalu bersyukur, adem, ayem, tentrem, ya. Bisa memaafkan semuanya, memaafkan diri sendiri, berdamai dulu dengan semua masalahmu, ya. Kita sendiri yang memutuskan, kita bisa berdamai, ajak duduk bareng dengan masalah. Bukan duduk seperti ini, tapi duduk bareng dengan masalahmu. Itu mungkin seperti itu. Maaf, bukan gurui, maaf gitu. Iya. Nah, kalau sudah kosong, kita bisa tadi berdamai dengan rasa-rasa itu, lalu lepaskan. Rasakan dulu, oh ini masalahku ya, contohnya seperti itu. Aku punya masalah dengan ini, mengapa aku dendam, kenapa aku marah. Nah setelah itu
lepaskan saja. Oh ya, ternyata bukan aku bahagia, yang ada aku bahagia. Ternyata selama ini yang memprogram rezeki sulit itu aku sendiri, yang mengatakan sulit padahal mudah. Nah gitu ya. Yuk jangan terlalu kayemen ketika kita beranggapan, berprasangka rezeki sulit. Kita permintaanmu sendiri yang mengatakan itu, merasakan itu. Ya, jadi rasakan yuk, diganti fakta kebalikan bahwa saat ini saya sudah bahagia, sudah berlimpah. Gitu, hijrah pola pikirnya ya. Jadi pola yang lama di-delete, pola lama dihapus. Kalau latihan bisa gitu. Nah ini kan rungkut nih. Di tempat rungkut seperti ini ya, rungkut setidaknya dibersihkan nih, rungkut penggambaran alam, kan ada jagat besar jagat kecil. Rungkut itu apa namanya itu, banyak rumput itu bersihkan, kotoran batin kita dibersihkan, itu maknanya. Iya, kotoran batin dibersihkan, penggambaran dalam diri kita supaya bersih, sehingga nanti apa, Tuhan akan mengisi dengan yang baru, dengan keajaiban yang baru. Iya, maaf, iya, bisa kira masuk nggak kayak gitu? Iya, maksudnya gitu. Terus selama ini kalau seperti ini terus, walaupun bertahun-tahun pun tidak akan mendapatkan apa-apa kalau gitu-gitu. Yang penting pola pikir program lama dihapus, ganti program yang baru. Yang kedua, pilihlah teman yang lebih baik, lebih sukses, supaya jangan kayemen di situ, nanti ikut-ikutan seperti itu lagi. Ya, ini Mas siapa tadi namanya? Heeh, iya, kira-kira pahami. Jangan nangis. Kayak malah itu yang nangis. Malah nangis. Iya, iya, iya. Ya itu berarti baru dibukakan nih. Alhamdulillah baru dibukakan ininya. Mulai paham ya. Ya iya, ini yang selama ini kita memblokir ya. Memblokir bahasa alam. Alam sudah berbicara tapi kita memblokirnya. Contohnya tadi ada rumput yang banyak seperti itu nggak dibersihkan. Seandainya bisa membersihkan itu, batin kita pun akan ikutan bersih. Karena ada jagat besar, jagat kecil. Kita pandai bisa mengambil keputusan, kita bersihkan kotoran batin kita yang selama ini membenci orang, membenci saudara, selalu berharap-harap. Nah, kita gunakan kekuatan kita sendiri. Saya mampu, saya bisa. Bahwa saya sebenarnya sudah berlimpah. Ternyata selama ini yang memprogram jelek, memprogram saya nggak berhasil karena saya sendiri. Tuhan tinggal mengiyakan. Tuh, makanya berprasangka yang baik-baik, berprasangka sukses, karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Berprasangkalah mampu, pasti bisa. Realita akan mengikuti ketika kita memposisikan diri sebagai orang-orang yang berlimpah. Tuh, ya maaf ya. Ini sih hanya sebagai ini, mau direnungkan sendiri, mudah-mudahan bisa masuk gitu maksudnya. Iya, 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 jangan nangis, malah nangis. Nangis semua. Nangis? Nangis semua. Wah, nanti beliin es aja ini ya. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Iya, ya, iyalah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saudaramu berapa? Rumahnya di mana? Oh, gak jauh. Kayak gini, kalau kira-kiranya anterin pulang mau nggak? Iya, iya, nggak apa-apa. Gurunya di sini, maksudnya biar nanti ke sini nggak ada orang, nggak apa-apa. Maksudnya tadi untuk mau berguru kemanapun, ya sekolah kemanapun, kalau masih pola pikirnya seperti ini tidak akan bisa masuk, tidak bisa berubah. Karena Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum bila kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Kitalah yang merubahnya. Berani bangkit ya. Yuk, selayaknya kita lahir kembali. Lahir yang kedua. Semangat, mulai saat ini dan terusnya saya pasti bisa. Tuh, ya. Ya. Ya usahanya bebas. Mau usaha apa saja bebas. Nanti biarkan Allah yang akan memberikan rezeki dari berbagai sumber ya. Karena banyak rahasia yang tak dijabarkan selama ini, kita memaksa rezeki datang harus jadi kerjaan kita. Tenang saja, pasti bisa. Ya, ya, mau ikut? Ya, udah ayo mau pulang dulu yuk. Mau pulang ke saya atau ke rumah saya aja yuk. Maksudnya gini, nanti di rumah makan-makan, sedikit aja pencerahan dikit lah supaya lebih ini lagi, ya.
Mau? Nah, dianterin pulang nggak apa-apa. Heeh. Ya. Malu katanya. Malu. Ah, ya udah kalau malu, nanti sore apa kapan besok datang ke rumah saya aja. Nggak apa-apa. Heeh. Nggak apa-apa lah, yuk pulang aja, yuk ikut saya yuk. Hah? Tuh, memang seperti ini. Memang masih berat untuk meninggalkan pola lama. Memang seperti programnya, ya. Tapi mau nggak mau, kalau pengen berubah, yuk kita harus bisa bangkit dari zona ini, ya, keluar dari zona sengsara. Tapi diawali dari pola pikir kita. Udah yuk. Oh baiklah, nggak apa-apa. Ya, nanti mau pulang aja katanya. Ya udah kalau begitu, iya ya saya. Ya, sama-sama. Ya, jangan nangis. Ya udahlah ya pulang dulu ya. Saya jalan dulu. Jangan nangis. Udah. Ya udah, itu Mas, Pak, jangan nangis. Ya, udah ya. Kalau mau silakan nanti ke rumah saya, nggak apa-apa, nanti kasih alamatnya ya. Yuk. Pak Mas, monggo Pak. Assalamualaikum. Masih malu-malu dia. Malu-malu. Masih malu-malu. Ya, jangan dipaksa lah. Yuk. Jangan dipaksa ini ya. Ya iya. Emang kalau segala sesuatu dipaksa nggak enak ini Ya ya. iya. Yuk. Berarti dia mau datang ke rumah ini ya. Iya mungkin seperti itu, nanti kasih alamatnya aja nanti. Oh, rumahnya yang mana ini ya? Oh ya, yang di Bogor ini ya. Yuk. Ya. Dari rentetan peristiwa dari awal sampai akhir, mari kita rangkum untuk kita selalu melihat dari sisi baiknya, ya, dari sudut pandang yang lain. Jadi tadi orang yang terjebak dalam belantara ritual. Jadi maksudnya adalah makhluk spiritual yang tersesat di belantara ritual. Jadi begini maksudnya. Ritualnya apapun, bila masih pola pikirnya seperti itu, pola pikir mengeluh, pola pikir disulut, pola pikir membenci, tidak akan pernah bisa berhasil kehidupannya, ya. Jadi syaratnya tadi harus kita memaafkan, menyambung tali silaturahmi, hatinya penuh syukur, adem ayem tentrem, maka kita akan hijrah dari pola lama ke pola baru. Mulai saat itulah kehidupan kita akan mulai bangkit, mulai berkembang, akan semakin terbuka peluang-peluang bisnis, peluang-peluang usaha, peluang-peluang rezeki dari sumber-sumber yang terduga ataupun tidak terduga. Nah, ini sebuah pencerminan buat kita supaya kita hijrah dari pola lama, hijrah pola pikir yang mengeluh. Yuk, kita harus bisa mengambil keputusan mulai saat ini juga. Maafkanlah saudara-saudaramu, teman-temanmu, hilangkan dendam dulu, lepaskan dan izinkan Tuhan akan mengisi dengan keajaiban-keajaiban yang baru, tentunya yang sesuai dengan harapanmu. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang kami maksud. Kalau sudah paham, saya yakin kalian akan menjadi orang-orang sukses. Karena apa? Tuhan tidak memilih-milih umatnya, semuanya sama. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Pak Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.